Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Depi Widya Anggraini dengan NIM 18210134 PPSI A2 2018. Saya akan melaksanakan KKN siklus ke-1 berupa wawancara yang berfokus pada pendampingan pembelajaran oleh orang tua di masa pandemi COVID-19 dengan sasaran pada 3 keluarga. Di sini saya bersama dengan Ibu Sarmi. Bu, bagaimana peranan Ibu sebagai orang tua dalam pembelajaran daring seperti ini? Mendampingi, mengarahkan, belajarnya pakai HP. Baik. Nah, selanjutnya itu Bu, adakah kesulitan yang dihadapi saat pembelajaran daring? Itu pengen kota nih, kan kotanya cepat habis. Kendalanya hanya di masalah kuota ya Bu ya. Nah, selanjutnya adakah Bu media atau alat yang digunakan sebagai media pembelajaran daring? Google Meet. Nah, di Google Meet itu siswa memang bisa melakukan pembelajaran yang lebih efektif Bu. Di sana siswa bisa berdiskusi antara sesama teman dan guru. Juga siswa juga bisa menerima pembelajaran secara langsung dan pengalaman yang berbeda. Nah, selanjutnya adakah manfaat Bu dari pembelajaran daring seperti ini? Ada. Misalnya kalau juga tahu nih pembelajarannya. Jadi Ibu lebih tahu ya anak belajar apa tahu. aja. Kalau di rumah mah. Nah, Ibu adakah perbedaan yang sangat berbeda antara pembelajaran daring dengan pembelajaran tatap muka? Ada. Kalau tatap muka kan nggak tahu ibunya gitu di rumahnya, anak nyampe enggak ke sekolah gitu. Takutnya kan takut nggak sampai ke sekolahnya gitu. Ya berarti saat tatap muka orang tua tidak bisa memantau ya Bu ya, anak benar-benar pergi ke sekolah atau tidak. Sedangkan di rumah anak bisa lebih terpantau sama orang tua. Jadi anak bisa benar-benar mengikuti pembelajaran ya Bu ya. Nah, baik, izinkan saya memberikan sedikit edukasi mengenai kegiatan pembelajaran daring kepada Ibu, tips dan trik ya Bu ya untuk anak. Misalnya saat pembelajaran daring seperti ini anak harus menyusun jadwal sendiri. Jadi anak akan terbiasa ya Bu ya untuk belajar tepat waktu. Jadi anak lebih tahu batasan penggunaan HP itu untuk belajar seperti apa, untuk bermain game seperti apa, seperti itu. Nah, Ibu juga bisa sebagai orang tua mencari materi-materi Bu yang lebih luas. Bisa dicari di internet ya Bu ya, misalnya seperti modul. Di sana modul itu isinya biasanya materi-materi dan latihan-latihan. Jadi anak bisa belajar secara mandiri. Modul apa nih? Iya. Nah, itu selanjutnya ada penggunaan YouTube Bu. Bisa di YouTube kan biasanya penggunaannya berbasis audio visual. Pembelajaran yang dijelaskan itu lebih dianggap menyenangkan gitu Bu. Soalnya kan dengan adanya audio visual, siswa lebih bisa menangkap materi yang dipelajarinya seperti itu Bu. Sekian ya Bu ya. Terima kasih. Di sini saya sedang bersama dengan Ibu Nurina. Nah Bu, bagaimana peranan Ibu sebagai orang tua saat pembelajaran daring? Ya, mengasuhlah menuntun saat belajar sedikit-sedikit gitu. Terus ya yang diutamakan belajarnya gitu, gimana caranya gitu. Jadi Ibu tetap membimbing ya Bu ya, Iya. sama pembelajaran di rumah ya Bu ya. Nah, selanjutnya adakah kesulitan yang dihadapi oleh Ibu saat pembelajaran daring? Dari pelajarannya gitu ya, soalnya gurunya itu mengontrolnya nggak setiap hari, kan dibagi kelompok, ke kelompok yang lain, kelompok sini gitu. Nah ya pokoknya agak sulit lah. Jadi kurang pengawasan ya Bu ya dari pihak sekolahnya misalnya. Iya, kan dibagi-bagi kelompok sih. Jadi bergilir ya Bu? Bergilir. Terus itu ya harus ada kuotanya, dari itu susahnya. Iya Bu ya, sekarang apalagi kuota dari pemerintah belum ada lagi ya Bu ya. Kalau di rumah sih pakai wifi kan bisa. Tapi kan kalau di luar pakai kuota. Kuota sendiri ya Bu ya. Iya. Nah, selanjutnya Bu,
alat atau media yang digunakan biasanya apa ya Bu? Misalnya WhatsApp, menggunakan WhatsApp? Iya, menggunakan WhatsApp. Terus mungkin kan anak-anak suaranya itu kan agak, kalau pakai HP itu kan ada suaranya kecil ya. Kalau di kelompok ibu mah pakai itu salon gitu. Jadi memperjelas ya Bu, dengan suara anak terdengar gitu, biar ngerti gitu. Iya. Nah selanjutnya Bu, adakah manfaat yang dirasakan oleh Ibu sama pembelajaran daring seperti ini? Ya banyak sih manfaatnya gitu ya, kalau di rumah masing-masing gitu ya. Ya mungkin seperti saya ini kan ibu kurang apa ya gitu ya, banyak pekerjaan gitu kan. Kalau daring kan kelompok gitu ya, bisa saling bantu lah gitu ya, mengurangi gitu. Jadi tutor sebaya ya Bu ya, jadi anak tuh belajar kelompok, bisa belajar satu sama lain sama teman gitu ya Bu ya. Bisa tukar pikiran dan gitulah, bisa saling bantu. Nah selanjutnya Bu, adakah perbedaan yang sangat berbeda antara pembelajaran daring sama tatap muka di sekolah? Ya jelas beda. Kalau daring itu menyita waktu, kelompok kan ya, pekerjaan rumah agak kesita gitu kan. Kalau tatap muka udah dipercayain sama guru sepenuhnya gitu. Terima kasih. Selanjutnya saya akan memberikan edukasi mengenai kegiatan pembelajaran daring. Nah Bu, biasanya ada nih tips dan trik untuk anak ya Bu ya, belajar misalnya mengatur jadwal ya Bu, jadwalnya diatur, misalnya bangun pagi, mempersiapkan diri. Selanjutnya area belajarnya Bu, misalnya area belajar untuk belajar khusus belajar, dan selanjutnya untuk area santai begitu ya Bu ya. Nah Ibu juga bisa mencari materi sendiri untuk dibagikan ke anak, bisa melalui internet ya Bu ya, di Google bisa mengunduh modul, contohnya seperti ini Bu, modul disesuaikan dengan jenjang kelas. Misalnya anak Ibu kelas berapa, dicari. Nah di sana biasanya berisi materi-materi Bu, jadi Ibu bisa sedikitnya memberikan wawasan kepada anak gitu Bu. Nah selanjutnya di modul itu biasanya terdapat latihan-latihan soal, jadi anak bisa belajar secara mandiri. Nah untuk itu Terus mundur gitu ya? iya Bu. Nah selanjutnya ada ini Bu, biasanya penggunaan media-media yang saat ini pembelajaran daring seperti ini digunakan ya Bu ya, misalnya Google Meet nih yang ini, Zoom, Classroom, ini aplikasi untuk menulis. Nah ini juga WhatsApp kan ya digunakan ya Bu ya. Biasanya seperti itu Bu. Nah Ibu juga bisa mencari materi-materi misalnya dari YouTube ya Bu ya. Sekarang kan penggunaan YouTube itu biasanya kan materi itu digambarkan secara audio visual. Nah diharapkan anak itu bisa menerima, lebih menangkap gitu pembelajaran yang diajarkan melalui audio visual. Bisa mencari sendiri Bu, misalnya materi kelas 3 misalnya, atau materi apa, tulis misalnya kalau untuk SMP ya Bu ya, ada teks berita misalnya, cari di Google untuk mengenai modul. Biasanya ada modul pembelajaran SMP biasanya, kalau sesuaikan ya Bu ya, bahasa Indonesia, teks berita. Nanti muncul Bu contoh-contohnya, ada materinya, teks berita itu seperti apa, seperti itu dijelaskan. Modul nih Iya, modul seperti itu Bu. Iya. Di sini saya bersama dengan Bapak. Nama saya Bapak Ucan Amin Rais. Nah langsung saja kita akan mulai sesi wawancara mengenai pendampingan pembelajaran daring oleh orang tua di rumah. Iya. Bagaimana peranan Bapak sebagai orang tua dalam pembelajaran daring seperti ini? Mengingat dan menimbang situasi keadaan cuaca seperti inilah, jadi memaklumi untuk pembelajaran sementara COVID. Nah, syukur alhamdulillah masih bisa berjalan belajar. Baik, jadi Bapak sebagai orang tua masih tetap mendidik anak-anak di rumah ya Pak ya. Nah selanjutnya adakah kesulitan yang Bapak hadapi selama pembelajaran daring seperti ini? Untuk mendidik anak alhamdulillah, walaupun situasi COVID 2 tahun ini berjalan,
Tapi pembelajaran terhadap anak masih bisa berjalan semestinya seperti biasa. Terus apa tadi? Media atau alatnya yang digunakan biasanya seperti apa ya Pak? Alat-alat yang saya gunakan untuk belajar anak-anak, dari saya makan ngambilnya dari pendidikan formal gitunya. Ya cuma ngambil daripada Al-Quran, tajwid, fikih, ininya. Kalau pelajaran umum karena saya nggak tahu lah, cuma dari SD. Ya, SD. Paling via WA ya biasanya. Iya. Materi-materi dari SD gitu ya. Cuma pelajarannya itu mesti seperti belajar di sekolah aja biasa gitu. Seperti pelajaran yang sudah dicantumkan di kurikulum dari pemerintah. Walaupun belajar cuman tidak sesuai dengan seperti tetap muka di sekolah gitu. Mengenai manfaat, adakah manfaat yang terasa saat pembelajaran daring seperti ini Pak? Manfaat pelajaran lewat daring seperti ini ya, lewat online. Ya jelas pulsa lah gitu. Harus ada ini ya Pak, yang kuota yang mendukung. Iya. Nah, adakah perbedaan yang sangat berbeda antara pembelajaran daring dengan pembelajaran tatap muka di sekolah? Sangat jauh berbeda antara belajar tatap muka dengan belajar online di rumah gitu. Di belajar di sekolah kan kalau kelas 3 sampai kelas 6 kan full dari mulai jam 8 sampai jam setengah 12 lah gitu ya. Kalau di sampai siang gitu. Kalau di rumah kan paling 1 jam. Iya, 1 jam itu cuman diambil ya di 1 jam itu cuman di ruangan itu aja. Tapi pelajar mah belum tentu 1 jam, paling setengah jam lah gitu. Setengah jam sudah beres ya? Sudah beres. Sekolah kan kalau 3 pelajaran kan, jadi pelajaran pertama, kedua istirahat, pelajaran ketiga. Kalau sini kan mungkin ada 1 pelajaran, terkadang 2 kayak seperti itulah. Kebanyakan anak-anak bukan fokus belajar, tapi kebanyakan cuman main aja gitu, kulir lah istilahnya. Nah, selanjutnya izinkan saya ya Pak memberikan sedikit edukasi mengenai kegiatan pembelajaran daring. Nah, bagi anak itu biasanya kita harus mengatur jadwal ya Pak ya, mengatur jadwal untuk anak. Misalnya bangun pagi, terus menyiapkan peralatan untuk sekolah seperti itu. Nah, untuk orang tua juga bisa Pak, kita mencari tambahan materi untuk anak. Misalnya kita mencari di Google, di internet ya Pak ya, banyak materi-materi yang bisa kita cari untuk menambah wawasan anak. Misalnya seperti ini Pak, modul pembelajaran disesuaikan dengan tingkatan anak ya Pak ya, bisa SD, SMP atau SMA. Ini contohnya modul pembelajaran SMA. Nah, Bapak bisa mencari modul di internet, bisa diunduh langsung. Nah, di dalamnya itu biasanya ada materi-materi, juga ada latihan-latihan soal. Jadi anak bisa belajar secara mandiri dengan pengawasan dari Bapak. Jadi di bawahnya itu biasanya ada kunci jawaban. Nah, kunci jawabannya itu bisa dipegang oleh Bapak sebagai yang menilai hasil anak belajar begitu. Nah, selanjutnya juga Bapak bisa memanfaatkan media-media sosial ya Pak ya, bisa memanfaatkan YouTube. Di YouTube kan sekarang sudah banyak sekali video-video pembelajaran yang bisa dimanfaatkan, terutama pada saat pembelajaran daring seperti ini. Anak dirasa akan cukup memahami, menangkap dan menerima materi yang lebih optimal melalui media YouTube, karena media YouTube itu media berbasis audio visual. Diharapkan anak bisa lebih menerima materi karena pembelajaran melalui media YouTube itu dirasa cukup menyenangkan. Seperti itu Pak. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.